warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Aini. Saya dari Hukum Tata Negara 3A dengan nomor induk mahasiswa 12330300025. Halo teman-teman, selamat datang di videoku kali ini. Pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya apa aja sih kewenangan dari Mahkamah Konstitusi atau MK? Mengapa perannya begitu penting dalam menjaga konstitusi di negara kita? Dan yang lebih menarik, apa aja sih problematika yang muncul dari kewenangan tersebut? Oleh karena itu, mari kita bahas di video ini. Pertama, apa sih Mahkamah Konstitusi itu? Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang bertugas menjaga agar setiap undang-undang dan kebijakan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK didirikan berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001. Adapun kewenangan utama MK meliputi yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Nah, melalui kewenangan ini, MK memiliki peran besar untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, di balik kewenangan besar ini, Mahkamah Konstitusi menghadapi berbagai problematika yang seringkali menjadi sorotan publik. Apa saja itu? Yang pertama, penafsiran konstitusi yang berbeda-beda. Karena sifat konstitusi yang seringkali multitafsir, putusan MK seringkali dianggap kontroversial. Misalnya kasus revisi Undang-Undang Pemilu yang menuai pro dan kontra karena dianggap tidak sesuai dengan keinginan. Yang kedua, dugaan intervensi politik, di mana independensi hakim MK kadang dipertanyakan, terutama dalam kasus besar yang melibatkan partai politik atau elit tertentu. Yang ketiga, implementasi putusan yang lemah. Beberapa putusan MK tidak dijalankan dengan baik, seperti kasus-kasus terkait revisi undang-undang yang seolah diabaikan oleh pembuat kebijakan. Jika dibiarkan, masalah ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga hukum kita, teman-teman. Nah, teman-teman, salah satu isu yang cukup menarik adalah yang kemarin baru terjadi, perubahan batas usia minimal calon gubernur yang maju di pilkada. Nah, MK baru-baru ini memutuskan bahwa batas usia bisa lebih rendah untuk memberi kesempatan kepada generasi muda. Namun, banyak sekali pro dan kontra. Misalkan dari pihak pro, memberi kesempatan kepada pemimpin muda untuk membawa ide-ide segar dan inovasi katanya. Sedangkan tim kontra berpikiran bahwa calon muda dianggap kurang pengalaman dan rentan terhadap manipulasi politik dari kelompok tertentu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman sih? Apakah batas usia minimal ini solusi atau justru masalah baru? Untuk mengatasi problematika tadi, ada beberapa solusi yang dapat diupayakan. Yang pertama, memperkuat independensi hakim MK. Proses rekrutmen hakim harus lebih transparan dan diawasi oleh lembaga independen. Selanjutnya, pengawasan implementasi putusan. Maksudnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan putusan MK sangat penting, teman-teman. Itu sangat perlu diperhatikan. Yang ketiga, meningkatkan literasi hukum masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat kita masih tutup mata akan hukum. Selain banyaknya masyarakat memahami peran dan fungsi MK, semakin besar dukungan terhadap supremasi. Nah, mungkin dengan langkah-langkah ini kita dapat memperkuat MK sebagai lembaga yang benar-benar menjaga konstitusi dengan keadilan. Demikian pembahasan kita mengenai Mahkamah Konstitusi dan problematikanya. Teman-teman perlu disadari, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus terus mendukung perbaikan sistem hukum dan penguatan konstitusi di Indonesia demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.